Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Apa yang terjadi semalam nih? Perjalanan yang luar biasa. Terbang dengan kuda. Ya, gitu. Kita aja kalau misalnya di rumah ini dijemput dengan pesawat di depan sini kemudian dibawa terbang sudah keajaiban. Pesawat yang kita mungkin sudah tahu pernah kita naik, tapi kalau dijemput di depan rumah kita, dibawa pergi, dibawa pulang lagi, keajaiban luar biasa. Gimana kalau kuda bersayap dan cepat sekali? Pada zaman itu nggak ada lampu, nggak ada teknologi, nggak ada apa-apa. Pasti kagum, luar biasa nih apa yang terjadi nih gitu kan. Sampai ke Palestina dipertemukan sama semua nabi-nabi dan disepakati oleh para ulama. Baru waktu itulah Nabi SAW mengenal seluruh wajah para nabi di Masjid Aqsa tuh, gitu kan. Kemudian Nabi SAW dinaikkan ke langit dan seterusnya seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Intinya Nabi SAW duduk depan Ka'bah sambil merenungi apa yang terjadi semalam nih. Datang seseorang dari pimpinan Quraisy, Abu Jahal, dekatin Nabi SAW. Dia lihat kok Nabi melongo-longo depan Ka'bah, ada apa nih? Tiba-tiba dia tanya, tapi memang dengan hikmah Allah lah, Allah memang mau dia bertanya gitu kan. Dia bilang, wahai Muhammad, kenapa kamu seperti orang bingung? Kata Nabi SAW, saya semalam mengalami perjalanan Isra, kemudian saya ke Palestina, Aqsa, dan saya mi'raj ke langit. Abu Jahal begitu dengar, ini cerita bohong apa lagi nih? Gitu. Dia duduk dekat Nabi, dia bilang, coba ceritain hai Muhammad, apa itu yang kamu lakukan? Nabi dengan polos ceritain. Datang kepada saya Jibril, malaikat, kemudian ada burak, kuda bersayap, warna putih, terbang, oh macam-macam. Cerita semua sampai selesai. Ketemu di langit pertama si fulan, langit kedua, terus perintah sholat, kembali lagi ketemu Musa, bolak-balik, kemudian sampai terusnya sampai kembali ke Mekah. Abu Jahal waktu dengar nih, langsung dia bilang dalam dirinya, ini kesempatan nih, hancurin agamanya Muhammad nih. Udah pasti bohong, nggak mungkin. Bagi dia nggak mesti diakal, udah nggak mungkin. Langsung apa Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kalau saya panggil masyarakat Mekah ngumpul, mau nggak kamu ceritain nih cerita kamu? Nabi memang tujuannya untuk berdakwah, ya baiklah, ya silahkan, gitu kan, kumpulin aja. Lalu Abu Jahal pun naik di sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais. Gunung apa? Jangan lupa lagi ya. Ini kalau ujian nih saya tanya bisa dapat 0. Ada Gunung Abi Kubais namanya. Posisinya gunung itu dulu, sekarang ini di Istana Raja. Orang Indonesia biasanya turun di Bab Malik Abdul Aziz ya. Di sebelahnya kan ada Istana Raja. Nah dulu di situ ada gunung namanya Gunung Abi Kubais. Nah itu gunung fungsinya, dia bukan gunung sebenarnya, bukit ya. Lebih cenderung kepada bukit. Nah dulu orang-orang Quraisy itu naik ke tempat-tempat yang terendahnya dari Abi Kubais ini lalu teriak. Kalau mau nyampein iklan informasi apa ke situ. Jadi orang sudah tahu kalau ada orang naik dilihat dari jauh berarti ada informasi nih, mereka pada ngumpul. Dengarin gitu kan. Kalau kita kan sekarang tinggal buka TV ada berita. Nah, ini orang naik di gunung dulu pada saat itu. Nah, waktu Abu Jahal naik, orang-orang lihat semua dan orang kaget Abu Jahal. Abu Jahal ini nggak pernah naik ke situ untuk iklanin sesuatu. Ada orang-orangnya dia kok tumben Abu Jahal naik. Orang pada ngumpul. Terus mereka lebih kaget lagi waktu Abu Jahal bilang, wahai Quraisy, Muhammad mau ceritakan sesuatu kepada kalian, sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dengarkanlah baik-baik. Orang Quraisy semua bingung. Abu Jahal suruh dengar, belum pernah terjadi. Kapan pernah Abu Jahal suruh dengar dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malah kalau orang dengar diusir sama dia, dihukum, budaknya dia bunuh gara-gara itu kan? Kan Sumayyah sama Yasir kan? Orang yang pertama masih syahid dalam Islam suami istri itu kan budaknya Abu Jahal yang dia bunuh, gitu kan? Ditusuk perutnya Sumayyah dan Yasir pun dibunuh. Tinggal anaknya hidup Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya seperti itulah. Maka Abu Jahal pun teriak dan orang-orang Makkah pada ngumpul. Nabi SAW ada di sebelah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal bilang, silakan Muhammad sampein. Tujuannya dia apa tadi? Untuk menjatuhkan. Ini kesempatan. Pasti orang semua tidak nggak percaya. Udah. Nah, Nabi SAW dengan polos ceritain. Tadi malam datang kepada saya begini, soal dari awal sampai akhir. Semua terjadi. Orang yang hadir ini orang-orang Quraisy udah tambah yakin seperti Abu Jahal ini bohong udah. Nggak masuk di akal. Perjalanan Mekah Palestina sebulan. Gimana caranya bisa dijangkau dengan satu malam pulang pergi lagi, gitu kan? Sudah gitu dengan cerita dongeng nih kalau kita
kuda bersayap terbang. Tidak pernah ada kuda bersayap di bumi. Kalau pernah ada kuda bersayap, mungkin tinggal terbangnya dipermasalahkan. Ini enggak, kuda bersayap terbang, gitu kan. Jadi banyak masalahnya gitu. Makanya sering kadang-kadang saya berkelakar sama teman-teman waktu ada satu orang yang bilang, enak ya kita hidup di zaman Nabi ya. Kita jadi sahabat, ditunjuk kamu di surga, kan enak. Abu Bakar tunjuk kamu di surga, Utsman, Umar di surga, Utsman di surga, enak. Terus saya bilang sama teman-teman saya, iya, kalau kita jadi Abu Bakar dan Umar, kalau kita jadi Abu Lahab dan Abu Jahal, coba Bapak Ibu sekalian kalau kita jujur, kalau kita hidup di zaman itu, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tinggal di padang pasir, hidup sama-sama kita, makan minum satu komplek, tiba-tiba ngaku Nabi, percaya nggak? Makanya bersyukur sekarang itu, lahir dalam keadaan Islam. Memang Allah sudah tahu iman kita paling cocok lahir sekarang nih. Loh iya, kalau kita lahirnya dulu nggak bisa, susah. Ya, ini bukan gampang zaman itu ya, susah sekali ya. Baik, intinya pada saat itu orang nggak percaya semua yang kafir. Ada juga yang hadir dengarin Abu Jahal ini karena Nabi yang disuruh ngomong. Ada beberapa sahabat yang ikut dengar, gitu kan? Waktu mereka dengar juga, mereka juga melongok. Bener nggak ini? Nabi ceritain loh ini. Datang kepada saya kuda berwarna putih, bersayap. Kemudian ada malaikat, saya disuruh naik ke atasnya, di mana matanya memandang kakinya sudah di sana. Ini cerita seperti dongeng, gitu kan? Sahabat-sahabat pun ada yang ragu. Kata Abu Jahal, sekarang nih agamanya Muhammad akan habis. Dia pikir dia berhasil. Dia turun dari gunung Abi Kubais, dia pergi ke Darun Nadwa, temui teman-temannya pimpinan Quraisy. Dia bilang saya berhasil hancurin agamanya Muhammad. Gimana ceritanya? Gini ceritanya semuanya. Tuh lihat orang-orang sudah pada bingung semua. Tinggal ada satu orang, hai Quraisy. Kalau kalian berhasil menggoyahkan imannya orang ini, keyakinannya tentang Muhammad, habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak ada di Mekah, ada di kebunnya, kebun kurma di luar Mekah. Maka orang semua, kebetulan waktu Abu Jahal turun nih, ada sahabat-sahabat juga yang ngikutin Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal mau bilang nih? Pada saat didengar mau datangi kebunnya Abu Bakar, rame-rame ke sana. Abu Jahal dengan orang Quraisy dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga. Abu Jahal dengan sombongnya depan kebun Abu Bakar bilang, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar. Kenapa Abu Jahal? Ada apa? Ada apa kalian kumpul-kumpul gini nih? Kata Abu Jahal, temanmu Muhammad sudah gila. Ngaku Isra ke Palestina dengan kuda terbang bersayap. Perjalanan sebulan dan satu malam, pulang pergi lagi. Belum lagi ketemu Tuhannya saya nggak percaya. Ini nih ke Palestina aja nggak masuk akal, apalagi ketemu Tuhannya. Bolak-balik, nggak mungkin nih. Apa kata Abu Bakar? Satu kalimat, satu paragraf jumlah Abu Bakar ucapin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau iman kita seperti ini, habis semua nih. Nggak ada orang kafir yang bisa kalahin kita lagi. Apa dia bilang? Wahai Quraisy, dengan suara jelas nih. Langsung spontan pada saat itu. Kalau di depan mata saya tembok warna putih, terang. Muhammad bilang, bukan Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya. Dan saya bilang, iya hitam. Saya yang salah. Kira-kira mau bilang apa Quraisy? Kalau tembok warna putih, Muhammad bilang, enggak, hitam. Oh iya, mata saya yang salah, hitam. Udah. Gimana caranya coba mau dibantat? Jadi ternyata Abu Bakar ini luar biasa. Kalau kita zaman dulu mana bisa kita begitu. Sekarang ini mungkin iman kita jadi kuat justru kena dengar kisahnya Abu Bakar. Quraisy nggak bisa ngomong, Abu Jahal nggak bisa ngomong, pada satu dia mau ngomong apa kira-kira? Walau apalagi mau dibilang, tembok putih, hitam berarti hitam, selesai. Langsung Abu Bakar menenangkan orang. Abu Bakar sudah tahu ada masalah pasti dekat Ka'bah. Di mana Rasulullah? Tanya sama sahabat. Mereka bilang di depan sana, lagi dikerumunin sama orang-orang. Baik, Abu Bakar datang mendekati. Begitu tiba di sana, sengaja Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, sampai kepada saya Anda sedang Isra semalam ke Palestina, Mi'raj ke langit ketemu Tuhan, lalu Anda terima perintah sholat, lalu Anda turun lagi ke Mekah. Benar ya Rasulullah? Iya benar Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan keras begini, Anda pasti benar. Langsung, Anda pasti benar. Semenjak dia bilang Anda pasti benar, semua sahabat yang tadi kendor imannya itu kembali. Oh iya ya Nabi, nggak mungkin salah. Satu kalimat. Langsung Abu Bakar ingin lagi menyerang orang-orang Quraisy. Apa yang dia bilang untuk memastikan tentang kebenaran itu? Ya Rasulullah, kami tahu Anda ini tidak pernah ke Palestina. Orang Mekah semua tahu Anda nggak pernah ke Palestina, nggak pernah ke Masjid Aqsa. Baru semalam yang Anda cerita itu. Baik, bolehkah Anda ceritakan kepada kami bagaimana Masjid Aqsa itu? Lalu orang-orang Quraisy kebetulan ada yang pernah ke Palestina dan tahu Masjid Aqsa.
Dipanggil sama Abu Bakar, ayo datang, dengarin nih, sama nggak masjid yang kalian kenal sana sama yang Muhammad sampaikan nih? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah pun membukakan bagi saya Masjid Aqsa, seperti saya sedang ada di dalamnya. Jadi Nabi tahu tiangnya berapa, warnanya apa, pintunya bagaimana, diceritain semua sama Nabi. Sampai-sampai orang-orang Quraisy yang datang ke sana, yang memang pernah tahu itu masjid bagaimana, kaget waktu dengar. Betul-betul sama, bahkan jumlah tiangnya Nabi sebutin yang mereka tidak tahu. Gitu kan? Setelah itu orang Quraisy pun tidak ada lagi yang berani bicara. Itu kejadian Isra dan Mi'raj dan bagaimana perannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memberikan keyakinannya, dan memang ini asas agama kita ya. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.